Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 2. Kita awali dengan pelajaran PPKN ya, menteladani perjuangan Raja Purnawarman. Kalian sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman dalam mensejahterakan rakyatnya. Raja Purnawarman ini dapat disebut sebagai pahlawan. Ayo kita ingat kembali perjuangan Raja Purnawarman selama masa pemerintahannya. Anak-anak, Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perampok. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Perhatikan di layar ya, di layar kalian melihat gambar apa saja sih perjuangan dari Raja Purnawarman? Yang pertama, memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Yang kedua, memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu. Yang ketiga, membasmi perampok di perairan barat dan utara kerajaan. Nah anak-anak, kita sudah mengingat kembali perjuangan Raja Purnawarman semasa pemerintahannya. Perjuangan Raja Purnawarman ini menunjukkan bahwa ia mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Sikap Raja Purnawarman lebih mendahulukan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Raja Purnawarman juga bersikap bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kalian patut menteladani perjuangan Raja Purnawarman ini ya. Sikap Raja Purnawarman itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Ayo kita pelajari sama-sama tentang sila keempat dari Pancasila ini. Adakah di antara kalian yang tahu apa bunyi sila keempat Pancasila? Ya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Tahukah kamu apa arti dari lambang kepala banteng? Banteng itu merupakan hewan yang senang berkumpul. Kita bisa belajar dari kebiasaan banteng yang senang berkumpul bersama. Nah, lantas apa makna sila keempat? Makna sila keempat dalam kehidupan kita ada beberapa macam. Di antaranya, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Ayo kita pelajari sama-sama makna dari sila keempat Pancasila dan contoh sikap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kita simak sama-sama ya. Makna sila keempat Pancasila yang pertama adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya diantaranya mengikuti kerja bakti di rumah ataupun di sekolah. Yang kedua, melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Yang ketiga, berangkat untuk mengerjakan tugas kelompok meskipun hujan. Nah, sekarang makna sila keempat Pancasila yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya diantaranya yang pertama, melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua kelas. Kalian bisa memilih ketua kelas dengan pemungutan suara ya. Yang kedua, mengadakan musyawarah kelas untuk memecahkan permasalahan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, sekarang makna sila keempat yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya diantaranya,
Kita tetap bersikap tenang ketika menghadapi masalah. Kita juga tidak mudah marah ketika hasil musyawarah berbeda dengan pendapat kita. Kita juga bisa menasihati teman yang menjahili kita ataupun teman lain. Nah, sekarang bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila ketika di sekolah? Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila keempat di lingkungan sekolah. Di antaranya, yang pertama, kita bisa menghargai pendapat teman yang lain saat mengikuti pelajaran di kelas. Yang kedua, kita juga bisa mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. Jadi kita berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut. Yang ketiga, kita bisa belajar berani menyampaikan pendapat di kelas. Yang keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain yang berada dalam diskusi kelas. Yang kelima, kita juga harus menghormati keputusan bersama untuk kepentingan kelas. Yang keenam, kita harus melakukan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, dengan mengikuti musyawarah pemilihan ketua kelas dan menghargai keputusan yang diambil, ini merupakan salah satu contoh bentuk sikap kita meneladani Pancasila sila keempat di sekolah ya. Anak-anak, Raja Purnawarman itu sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Anak-anak, tahukah kalian lagu Maju Tak Gentar? Ayo kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kita nyanyikan sama-sama ya. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah Anak-anak, tahukah kamu bahwa dalam lagu Maju Tak Gentar ini terdapat nilai-nilai baik yang bisa kita contoh? Apa saja itu? Nilai-nilai baik yang ada dalam Maju Tak Gentar, di antaranya yang pertama, berani membela kebenaran. Yang kedua, jangan biarkan hak kita ditindas. Yang ketiga, ajakan untuk bersatu mengusir kejahatan. Yang keempat, semangat menggapai kemenangan. Lagu Maju Tak Gentar ini dinyanyikan dengan bersemangat dan berapi-api, serta nadanya riang gembira ya. Baik anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama,
Kerjakan latihan soal yang ada pada buku tema 5 halaman 12 dan 13 ya. Tugas yang kedua, nyanyikanlah lagu Maju Tak Gentar dengan penuh semangat dan riang gembira. Rekamlah saat kamu bernyanyi, kemudian kirimlah rekaman nyanyianmu itu melalui video ataupun voice note WhatsApp ya. Kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.